Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa. Jangan lupa nanti malam itu pertandingan Inter lawan Torino. Akhirnya penantian berabad-abad ini usai sudah kita bisa nonton Inter Milan lagi dan tentu saja live reaction ya. Oke, sekarang kita bahas ada beberapa topik tentu saja preview pertandingan dan juga ada satu yang aku lupa ini. Sekitar 2 minggu yang lalu aku kan bikin Q&A. Nah itu belum aku bahas, gila guys. Sorry banget karena ada, kawan-kawan tau lah, ada gantian orang sakit nih dari istri, anak dan sebagainya. Sekarang aku bahas. Nah ini dia Q&A muncul kembali. Kita bahas yang pertama, Bang. Rubin bagus waktu lawan Inter semalam, tapi Sommer keren juga. Qatar Airways sudah resmi belum ya Bang? Kira-kira pemain incaran Inter untuk transfer window musim dingin siapa aja? Ini banyak sekali. Bro Ripivin ini. Pertanyaannya dirapel, ada pertanyaan yang udah agak ini ya, sudah agak dingin karena 2 minggu Pak, aku kelupaan ini, sorry banget. Oke, Trubin emang bagus banget ini ketika Inter lawan Benfica, kawan-kawan aku sudah ulas gimana berapa 10 tembakan dari Lautaro Martinez digagalkan. Ada yang gagal, ada yang digagalkan oleh Trubin. Gila ini bikin kita agak nyesel nggak ngambil Trubin kan. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur kan. Nah, Sommer keren juga, iya betul. Kemudian Qatar Airways sudah resmi tapi jadi untuk commercial air partner aja. Yang resmi ya. Kalau sebagai sponsor ini masih depending dulu. Kabar terakhir itu 2 Oktober, aku belum tahu sekarang bagaimana. Yang jelas ini masih melihat apakah Inter akan memperpanjang kerjasama sponsorship dengan Paramount. Kalau yang aku dengar sih dari internal Inter, mereka happy dengan kerjasamanya dengan Paramount. Tapi ini belum pasti juga 100% akan berlanjut itu. Oke. Nah untuk incaran transfer untuk musim dingin ini kemarin kan sudah aku bikinkan ininya si Marotta bahwa sepertinya untuk saat ini perkiraan dia adalah Inter tidak akan terlalu aktif di bursa musim dingin. Tapi ini kan belum 100% juga, masih tentatif ngelihat, siapa tahu nanti ada yang cedera, siapa tahu ada yang ternyata gagal perform, kemudian ada masalah kayak apa namanya skandal judi itu kan, Barella dan Fratesi, siapa tahu dua-duanya Toto nggak bisa main kan, mau tidak mau harus nyari pemain. Nah untuk saat ini nama yang muncul itu adalah Taremi paling di atas, kemudian ada juga si ini siapa, Baldanzi, sorry. Baldanzi. Itu aja. Tapi ini pun masih lebih banyak spekulasi media. Kalau dari internal Inter belum ada kabar resmi. Kemudian analisis permainan dan pergerakan semua pemain Inter beli. Ini pertanyaan yang bagus, tapi kebetulan aku sudah bikin ini bro. Bahkan ini satu benar-benar analisa lengkap. Ini dia 17 menit benar-benar mendetail. Jadi kawan-kawan yang member tinggal lihat ini saja, oke? Oke, pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah lawan Benfica yang digadang-gadang akan calon juara grup serius menang Inter. And alhamdulillah dapat member dari Beli Bijak Studio. Ini bukan ini nih, Sultan dari Semarang ini, bukan Beli. Benfica sekarang sama Benfica yang dikalahkan Inter dalam beberapa bulan lalu lebih sulit sekarang. Ternyata karena ada sosok monster Trubin, bener banget. Kalau bukan karena Trubin itu sudah berapa Inter menang. Bener banget. Nanti minggu depan, pertengahan minggu depan ini, Rabu atau Kamis, kita akan melawan Salzburg. Jadi ya sudah saatnya move on dari Benfica. 4 poin dari 2 pertandingan awal, not bad menurutku. Tapi jelas kita tidak boleh berpuas diri ya. Nah, terakhir dari Arnold Schwarzenegger. Ini katanya anak tetangganya Arnold Schwarzenegger ini. Saya lagi kasihan sama Onana Bli. Dia banyak dihujat karena dianggap sering blunder di MU. Padahal waktu di Inter jangan ditanya deh penampilan dia kayak gimana. Waduh bro. Betul, jangan ditanya karena kalau lihat Onana saves in Inter itu bakalan banyak sekali super save-nya Onana yang sangat keren dan juga build up dia yang sangat keren. Yang merupakan alasan utama kenapa MU mau beli Onana. Boleh dong sebagai balas jasa atas penampilan gemilang dia di Inter dan ngasih pemasukan 50 juta. Sampaikan secara khusus, iya. 55 juta belum dipotong pajak ya penghasilan Inter dari penjualan Onana. Kenapa di Inter Onana bisa gacor sedang di MU dia kayak
Nggak tega nyebutnya. Kayak kiper kemarin sore. Itu aku terakhir lihat itu 18 gol kebobolan dari 10 pertandingan. Gila, 18 gol dari 10 pertandingan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Inter ya, Inter itu 8 pertandingan cuma kebobolan 5 gol. Perbandingannya jauh sekali. 10 pertandingan kebobolan 18 gol, sedangkan Inter 8 pertandingan kebobolan cuma 5 gol. Sehingga orang-orang nggak terlalu nyalahin Onana, mentang-mentang dia yang jaga gawang, sementara yang di depan Onana yang di tengah lapang, apalagi di depan nyantai-nyantai aja kebusukannya. Ketutup sama gol yang masuk ke gawang yang dijaga Onana. Nah, ini bener banget. Aku nggak perlu, kayaknya kawan-kawan sudah tahu ya, pertahanan MU itu emang acak aduk. Bukan cuma salah Onana. Masalahnya adalah karena dia banyak sekali kebobolan, mental dia tuh mulai kena. Dan akhirnya Onana pun sering blunder. Terutama yang paling kelihatan ketika lawan Bayern Munchen. Kemudian ketika lawan Galatasaray juga Icardi memang lolos kan. Lolosnya Icardi ini kan jelas kesalahan dari pemain-pemain outfield-nya kan. Tapi kemudian di sana positioning si Onana jelas sangat tidak membantu. Ada yang dia juga di chip itu kan karena majunya nanggung kayak gitu loh. Tapi kalau dibilang apa sih penyebabnya, menurutku ini memang seperti yang aku bilang di awal bahwa organisasi pertahanan MU ini benar-benar aduh, ini harus diperbaiki sih kalau mereka mau mengoptimalkan Onana. Karena alasan dia dibeli kan untuk build up. Untuk build up dia sudah lakukan itu sangat bagus. Salah satu kiper kan dia pernah satu kali jadi man of the match. Kawan-kawan pasti tahu kan sebuah quote yang mengatakan bahwa kalau dalam satu pertandingan kiper yang jadi man of the match berarti ada yang salah dengan taktik dan strategi tim tersebut. Nah, itulah jawabannya. Tapi selain itu aku mau memperlihatkan satu hal. Ini adalah ketika MU lawan Bayern Munchen. Aku tuh ini ya, aku liatin ya. Jeng-jeng ini bola di sini, ini McTominay, lihat bolanya direbut, lihat dia, McTominay. So, lihat sendiri, ini lebih parah dari Lord Kanjeng Rogolimo alias Roberto Gagliardini. Dia yang kehilangan bola, kena serangan balik ya, jing. Ya inilah in a nutshell pemain-pemain MU itu dalam bertahan ya kayak gini. Itu bayangkan dua pemain Bayern Munchen ini, lihat nih. Dua pemain Bayern Munchen benar-benar bebas menyerang, tidak ada yang melakukan pressing. Ini si Brukutuk ini yang satu kehilangan bola dia malah jogging-jogging aja. Sekalian aja duduk ambil rokok ngopi apa gimana. Jadi ya aku setuju ini bukan murni salah Onana walaupun ya ada porsi kesalahan dia, beberapa kayaknya memang kena mental dia, beberapa pertandingan terakhir itu parah banget. Oke, itu untuk ini ya, untuk Q&A. Untuk konten berikutnya adalah tentang update Inter dan prediksi. Bukan prediksi pertandingan, preview pertandingan. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.